Ada miskomunikasi terkait dengan jalur KNTM ekstrim. Di awal kami sudah membaca di juknis bahwa KNTM ekstrim itu memang disalurkan dari dinas pusat lalu sampai akhirnya turun ke orang tua. Kami harus mendaftar ulang siswa yang masuk jalur ekstrim, padahal kami belum menerima siapa saja yang masuk jalur ekstrim. Akhirnya kami mendata siapa saja siswa yang memang memiliki kemampuan yang kurang dalam bidang ekonomi, lalu mencoba mendaftar melalui pra pendaftaran jalur KNTM ekstrim. Tapi ternyata terakhir baru didapatkan kabar pada hari kemarin sore, ternyata ada satu kuota saja untuk SMP kami. Nah akhirnya orang tua yang sudah mendaftar di jalur KNTM ekstrim, pra pendaftaran ya maksudnya, bertanya, lalu kami bagaimana? Apakah harus pindah pra pendaftarannya ke KNTM biasa atau bagaimana? Itu yang menjadi permasalahannya Pak. Mohon maksudnya seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Langsung saja Bu ya, saya untuk yang ekstrim ya Bu, kalau istilahnya gini Bu, di dinas sosial ya, di dinas sosial itu misalkan ada ribuan tuh orang yang nggak mampu tuh, tapi ada orang yang benar-benar memang mau makan juga susah, punya beras juga nggak ada, tuh nomor satu tuh. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, kalau semuanya dianggap kan nggak mungkin karena memang kuotanya nggak mencukupi. Jadi diambil secara D1 maupun D2 tadi, ya. Nah, jadi daftar ekstrim lagi udah nggak bisa, gitu. Jadi ekstrim itu hanya sudah kita terima datanya dari sekolah yang bersangkut dari dinas sosial melalui provinsi Jawa Barat tuh Bu, ya. Jadi kalau misalkan ada Pak, ini ada lagi yang mendaftar ekstrim, nggak gitu caranya. Yang mendaftar lagi itu tetap melalui KETM. Jadi kalau dia tidak terdaftar dalam kartu keluarga yang dalam ekstrim, berarti dia mendaftar seperti biasa melalui jalur KETM. Tuh. Kemudian yang kalau misalnya ada pertanyaan bahwa bagaimana kalau misalkan saya tidak tahu tuh informasi itu, yang memang kami juga baru beberapa hari ini baru dapat tuh datanya, ya seperti sekolah saya ada data anak yang ekstrim tuh, ya yang tadinya 7 tapi tiba-tiba 5. Kenapa yang 2 hilang Bu? Ya yang 2 hilang karena nggak ada sekolahannya. Jadi sekolahannya mungkin di Sukabumi, kan nggak mungkin saya pergi ke Sukabumi cuma buat nyari orang satu, ya. Saya nyarinya jauh tuh Bu. Terus ada juga pada saya nyampe ke sekolah yang bersangkutan, ternyata anaknya nggak sekolah di situ, ada yang begitu. Makanya ya di semua sekolah itu hampir rata-rata jemput bola, ya jemput bola, dan orang tuanya sudah datang ke sekolah untuk menuliskan ketersediaan dia sekolah di situ, ya kebersediaan dia untuk sekolah di tempat yang bersangkutan. Terkadang ini Bu, ya. Tidak, terkadang suka begini juga ya, ada juga sekolah yang memang tidak juga menjemput bola, atau datanya juga udah tahu ya gitu ya. Cuma ya nanti boleh saja begini Bu ya, boleh saja disampaikan kepada yang bersangkutan untuk datang aja, misalkan dia dulu masuk nggak kategori itu gitu ya. Nah kalau misalkan begitu ya lakukan pendaftaran Bu, karena ada juga anak yang memang pada saat ditanya, kamu benar yakin mau sekolah di sini? Maka jawabannya ditanya, Pak saya nggak mau sekolah SMA, saya maunya sekolah SMK. Ada Bu yang begitu, ya, sehingga yang SMA-nya digugurkan dan dia boleh mendaftar lagi di tahap yang pertama melalui jalur afirmasi. Seperti itu Bu. Iya, cukup. Berarti tidak masalah ya Pak ya, kalau yang pertama sekarang dia sudah masuknya pra pendaftarannya di KNTM ekstrim, ternyata kan tidak bisa ya. Kemudian pindah berarti ya Pak ya ke KNTM biasa gitu. Iya. Betul. Saya bantu jawab coba ya Bu. Itu data ekstrim itu memang kita sudah dari SMA itu tiap saya SMA sudah diberikan Bu. Jadi data sudah pasti dan itu tidak bisa diubah. Nanti Ibu sarankan ke anak didik Ibu di
di SMP 2 itu untuk mengikuti jalur PTM. Nah, afirmasi Bu, itu silakan seperti jalur itu. Yang ekstrim tersendiri sudah nggak bisa karena itu dari pusat sosial. Kiriman Ya Bu sosial. ya. Iya, iya. Penerimanya sudah jadi. Gitu. Oke, Terima kasih. Oke, demikian ini KTM ekstrim ramai. Sudah cukup. Cukup.